Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran daring kita. Nah, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran tematik kita ya nak. Tapi sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia ya nak, yaitu mengamati ciri-ciri tanaman dan membuat kalimat tanya. Silahkan buka buku kamu halaman 151 ya nak. Di situ ada gambar tanaman terung. Nah, biasa kalau kita sebutnya itu dengan tanaman terong. Nah, tahukah kamu apa ciri-ciri tanaman terong? Ya, apakah kamu pernah memakan tanaman terong? Coba sekarang lihat teks percakapan yang ada di halaman 152 ya nak. Apakah kamu tahu ciri-ciri tanaman terong? Ya, ciri-cirinya yang pertama yaitu tanamannya pendek. Kemudian yang kedua, daunnya kecil. Selanjutnya, bentuk buahnya bulat memanjang. Lalu jika muda, warna buahnya ungu muda. Kemudian apabila sudah masak, warna buahnya ungu. Selanjutnya, bagaimanakah cara merawat tanaman terong? Ya, cara merawatnya yang pertama yaitu tanamannya disiram, kemudian diberi pupuk, lalu yang terakhir disiangi gulmanya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri tanaman terong dan cara merawat tanaman terong. Untuk pelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya menggunakan kata tanya yaitu apa, siapa, di mana, berapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kata apa digunakan untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Nah, ayo sekarang kita buat pertanyaan dari kata apa yang berkaitan dengan gambar ini ya nak. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Ya, kita buat pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan oleh Ahmad? Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang. Nah, sekarang ayo kita buat pertanyaan menggunakan gambar yang sama ya nak dari kata siapa. Nah, pertanyaannya kita buat, siapa yang sedang memberi makan ayam? Kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung.
Masih dengan gambar yang sama, ayo kita buat pertanyaan menggunakan kata tanya di mana. Ya, di mana letak kandang ayam Ahmad? Kata tanya berapa itu fungsinya untuk menanyakan banyak jumlah ataupun satuan. Ayo kita buat pertanyaannya ya nak, menggunakan kata berapa. Berapa jumlah ayam Ahmad? Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Nah, kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Kemudian kalau contoh dari kata tanya mengapa, misalnya kita buat mengapa Ahmad memberi makan ayam, atau mengapa ayam harus diberi makan. Kata tanya kapan itu berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa terjadinya sesuatu. Ayo kita buat contoh kalimat tanya dari kata kapan ya nak. Misalnya, kapan Ahmad memberi makan ayamnya? Kata tanya bagaimana berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Lalu untuk contoh dari kata tanya bagaimana, misalnya yaitu bagaimana cara merawat ayam? Nah, itu tadi adalah materi kita untuk hari ini ya nak, yaitu tentang mengamati ciri-ciri tanaman dan membuat kalimat tanya. Nah, sekarang untuk tugas kamu di rumah yaitu mengerjakan latihan di halaman 152 dan latihan di halaman 154. Untuk latihan di halaman 152, di situ kamu diminta untuk menuliskan ciri-ciri tanaman terong beserta cara merawat tanaman terong tersebut. Kemudian untuk latihan di halaman 154, kamu diminta untuk membuat kalimat tanya beserta dengan jawabannya. Nah, itu kamu tulis menggunakan huruf tegak bersambung ya nak. Silahkan ditulis di buku tulis bahasa Indonesia kamu. Sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.